Jadi ketika sekarang ada artis, ada tren artis berani berkomentar, saya bersyukur gitu. Ini melanjutkan tren Nikita Mirzani yang ngelawan Rizik. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang dulu pernah diputusin sama mantan, tapi masih diomel-omelin. Itu gimana rasanya? Sakit hati pasti ya. Ya mungkin perasaan semacam itulah yang dialami oleh Nino Warisman hari ini. Jadi dia ini habis diomel-omelin oleh Inul Daratista. Jadi ceritanya di akun Malam Beturah ada berita soal Nino Warisman mendukung aksi boykot Indomaret atau demo Indomaret. Dan menurut Inul itu aksi yang tidak perlu dilakukan karena kita lagi krisis ekonomi, banyak orang kena PHK, ekonomi lagi susah, kita lagi pandemi, dan tolong jangan bikin nambah masalah. Itu pada intinya seperti itu. Tapi mungkin juga banyak orang bertanya-tanya, kenapa yang diserang Indomaret gitu? Ini bukan soal produk-produk yang mau diboykot, soal konflik Palestina dan Israel, enggak. Ini soal kasus hukum yang menimpa salah satu karyawan Indomaret. Jadi ada pegawai supir driver gitu di Indomaret namanya Anwar Besi. Anwar Besi ini protes kepada Indomaret karena menurut dia THR yang dia terima hanya 50% pada tahun 2020. Cuma sayangnya ketika dia melakukan aksi ini, protes ini, terjadi kerusakan di kantor Indomaret, dan kemudian itulah yang kemudian membuat dia disidang, ditangkap, diproses secara hukum oleh pihak Indomaret. Sudah disidang 2 kali, sudah ditahan gitu. Nah, gara-gara ini, serikat buruh itu merasa perlu membela si Anwar Besi dan ingin agar Anwar Besi ini dibebaskan secara penuh tanpa syarat. Itulah kemudian mereka mengancam boykot Indomaret kalau Anwar Besi ini tidak dibebaskan. Karena menurut serikat buruh, kerusakan terhadap gipsum yang ada di kantor Indomaret itu kerusakan yang minim, biasa dan sepele begitu. Ya kita coba paham lah, karena serikat buruh ini kan memang orang yang tiap tahun demo dan tiap tahun merusak fasilitas umum gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan yang kurang dari 1 meter menurut mereka ya sepele ya, kita harus pahami lah. Cuma kita juga boleh berpendapat dari sisi pengusaha. Saya misalkan ada karyawan saya protes, saya mungkin masih bisa terima. Tapi kalau sampai ngerusak, mengancam atau membuat keonaran di kantor, di rumah atau di tempat usaha, itu yang mungkin nggak bisa dimaafkan gitu. Kerusakannya mungkin sepele, kecil aja, tapi ya tetap saja kerusakan gitu, tetap saja sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Itu sama kayak mencuri lah. Mencuri sekecil apapun ya mencuri. Misalkan Anda mencuri ayam di kampung, konsekuensinya kan digebukin gitu. Meskipun cuma nyurinya nyuri ayam gitu, tetap aja mencuri. Nah, dari sisi pengusaha itu kan kita itu membayar orang untuk bekerja gitu. Kita sudah memberikan penghidupan kepada mereka. Mestinya kan mereka hormat. Kalaupun nggak setuju disampaikan secara baik-baik, sopan. Kalaupun nggak bisa terima ya mundur atau minta dipecat begitu kan bisa gitu. Tapi kalau sampai ngerusak, ngancam, ini kan apa ya? Udah nggak sopan, nyebelin gitu. Bagaimanapun pengusaha tuh nggak ada yang mau punya karyawan tukang demo, tukang preman seperti ini gitu. Sebenarnya pihak pengusaha tuh sudah jengah juga tiap tahun di demo, tiap tahun buruhnya tuh turun ke jalan, sudah jengah gitu. Cuma mereka ini malas untuk berkomentar, malas untuk terlibat konflik dengan mereka-mereka ini karena nggak level gitu kan, antara buruh dengan pengusaha itu kan mereka ngerasa susah lah untuk ngasih tahu kepada orang-orang ini gitu. Cuma ya itulah, Nino Warisman dalam status ini dia ngerasa sebagai politisi gitu. Dia merasa punya kepentingan, kewajiban untuk membela hak-hak buruh gitu. Makanya dia kemudian membela aksi demo atau aksi boykot Indomaret, mendukung gitu. Tanpa dia sadari bahwa kalaupun misalkan terjadi aksi demo bener-bener gitu dan kemudian terjadi boykot massal, meskipun itu nggak mungkin terjadi gitu. Tapi katakanlah misalkan terjadi, ini kan yang rugi kita sendiri gitu. Kalau kemudian semua gerai Indomaret tutup, yang rugi siapa? Ya mereka, para pekerja, ribuan pekerja, dan terjadi pengangguran lagi. Untuk ujungnya siapa yang salah? Pemerintah. Jadi orang lagi susah malah mau ditambah susah. Sebenarnya komentar terhadap Nino Warisman ini ada banyak gitu. Nggak cuma Inul Daratista, ada banyak. Ada Krisnamukti, ada juga Ian Kasela yang sama kerasnya sebenarnya. Cuma yang viral Inul, karena menurut Inul si Nino Warisman ini udah kayak setan. Kayak setan. Mbak Inul ini baru tahu apa gimana? Kita mah udah tahu lama.
Cuma mungkin Mbak Inul karena baru tahu, saya perlu ingatkan, Nino Warisman ini kalau marah dia bikin puisi gitu. Jangankan Mbak Inul, Tuhan saja diancam lewat puisi-puisinya loh nanti. Hati-hati Mbak Inul ya. Nah, saya paham kekhawatiran para artis ini karena, dan kekhawatiran banyak orang netizen 62, karena yaitu dampak ekonominya luar biasa besar dan kita ini nggak perlu dilakukan gitu, karena kita tuh udah jengah lah lihat demo tiap tahun dan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kita udah males demo, cuma karena sebagian orang selama ini diam, sekarang tiba-tiba ada orang yang bersuara dan secara lantang begitu, saya salut gitu kepada artis-artis, saya salut karena ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu selama beberapa tahun terakhir gitu. Karena menurut saya dari sisi yang saya pahami, para artis, elit, pejabat atau pengusaha itu biasanya itu malas berkomentar untuk kasus-kasus semacam ini. Karena mereka nggak mau berkonflik, mereka maunya diterima oleh semua kalangan. Jadi mereka nggak mau komentar. Jadi ketika sekarang ada artis, ada tren artis berani berkomentar, saya bersyukur gitu. Ini melanjutkan tren Nikita Mirzani yang ngelawan Rizik gitu. Ini bagus. Dan semoga kedepannya para pengusaha juga lebih frontal, lebih berani untuk menyatakan pendapatnya gitu. Karena pengusaha ini masih belum lah. Karena saya pernah alami gitu, misalkan saya kan punya website siwo.com dan ada ratusan orang penulis di sana. Kadang-kadang saya sering ketemu dengan pengusaha atau perusahaan, agensi begitu. Mereka mau mengiklan sebenarnya, dan mereka ngelihat statistik, data-data itu sudah oke, bagus. Mereka sudah siapin harga begitu. Tapi ketika ngelihat isi blog saya di siwo.com, isinya politik, membela pemerintahan, membela Presiden Jokowi, kemudian anti dan sangat keras terhadap FPI dan kelompok radikal, mereka nggak mau gitu, takut gitu. Padahal kan mereka hidup di Indonesia, presiden mereka ya Jokowi gitu. Dan anti terhadap radikalisme itu bagus. Kenapa malah mereka takut untuk promosi atau promosikan masang iklan di tempat saya gitu. Ini kan salah gitu. Nah, kalau artis-artis sekarang sudah berani bersuara dan berani berpihak, itu harapan saya ke depan pengusaha juga lebih berani dong gitu. Karena anti radikalisme itu tugas kita bersama, melawan mereka itu tugas kita bersama. Mestinya kita itu bersinergi gitu. Karena kelompok mereka ini minoritas saja, kecil aja sebenarnya. Jadi jangan takut kehilangan market mereka gitu. Nggak penting juga mereka ini. Jadi karena ini kegelisahan banyak orang lah, misalkan kayak Mas Denny gitu, Denny Siregar itu kan sering bikin video di channel ini gitu. Dia bikin video sering kuning gitu, sering gak ada iklannya, udah capek-capek bikin video melawan radikalisme, meluruskan pemahaman-pemahaman yang sesat begitu, tapi nggak dapat iklan. Karena takut, karena di blacklist sama Google gitu ya kan, ini kasihan gitu. Nah, kedepannya saya harap pengusaha juga lebih berani bersikap dan mendukung orang-orang seperti kami yang berani melawan radikalisme, berani melawan orang-orang yang bikin onar seperti Nino Warisman dan kawan-kawan gitu. Harus beranilah, karena ini tugas kita bersama. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Negeri ini milik kita bersama. Jangan mau kita diprovokasi, ditakut-takuti oleh kelompok mereka yang sebenarnya cuma dikit aja, minoritas mereka ini. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.